Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ke dokter gigi bermain Jumanji. Kembali lagi bersama Kak Aji. Oke, ya, di pembahasan tryout yang ketiga ini, kita akan membahas soal nomor 21 sampai 25 ya. Oke, langsung saja, tidak perlu berlama-lama. Oke, nomor 21. Oke, perhatikan gambar AB segitiga ABC ya. D terletak pada sisi BC sehingga BD dibanding DC adalah 1:3. Oke. BD dibanding DC itu 1:3. Artinya kita bisa tuliskan di sini 1, DC-nya 3. Agar apa namanya kita buat berbeda ya, jangan 1 dan 3 aja. Misalkan ada variabel lain yaitu 1X dan 3X. Oke ya. Kemudian F pada AC dan E adalah titik tengah BF. Itu ya. E adalah titik tengah dari BF. Maka BE dan EF adalah sama. Oke. Kemudian diketahui luas segitiga BDE itu 90 cm persegi. Di sini yang perlu kalian ingat, dalam sebuah segitiga itu berlaku perbandingan alas, ya, perbandingan alas itu sama dengan perbandingan luas. Oke. Perbandingan alas sama dengan perbandingan luas. Sekarang coba kita perhatikan atau kita buat garis pada EC atau CE ya. Kita buat garis CE lurus. Nah, di sini BD dibanding DC 1:3. BD dibanding dengan DC itu adalah 1:3. Oke. Sedangkan luas segitiga BDE kita bandingkan dengan luas segitiga DCE ya. Itu juga pasti sama dengan perbandingan alasnya juga 1:3. Oke ya. Sehingga kalau luas segitiga BDE 90, artinya DCE itu adalah 90 kita kalikan dengan 3 sama dengan 270. Oke. Setelah itu kita harus lihat di alas. Oke ya. Di alas untuk garis BF. Oke. Alas BF. Oke. Alas BF, BE sama dengan EF. Artinya di sini kalau kita perhatikan luas segitiga dari BCE, oke ya, BCE, tunggu sebentar, itu pasti sama dengan luas dari segitiga FCE atau CEF, gitu ya, CEF. Oke. Jadi luas segitiga CEF atau FEC ya, di sini 90 ditambah 270, artinya ini 360. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian kita ingin mencari luas dari segitiga ABC. Perhatikan tadi BE sama dengan EF. Ketika kita misalkan di sini nilainya A untuk luas dari segitiga ABE, maka luas dari segitiga AEF juga A. Begitu ya? Oke. Jadi, kalau kita mau menghitung luas segitiga ABC, oke, kita harus mencari nilai A-nya terlebih dahulu. Oke. Nilai A-nya bagaimana? Kembali lagi kita ke alas dari BC. Kita tuliskan sebelah kanan, perhatikan dari BC, jadi luas segitiga dari ABD, oke ya, dibanding dengan luas segitiga dari ACD, atau ADC ya, ACD, itu sama dengan perbandingan alasnya, yaitu BD banding DC. BD kita banding dengan DC, atau 1:3. Nah, artinya di sini 90 kita tambahkan dengan A, oke ya, 90 kita tambahkan dengan A, kemudian kita bandingkan dengan 270 ditambah 360 ditambah A, itu adalah 1:3. Oke, gitu ya. Jadi
kalau kita setarakan ya, artinya di sini kita kalikan 3 yang 90 ditambah A, itu ya, itu adalah 270 ditambah A sama dengan 270 ditambah 3, maaf, ini 270 tambah 3A ya. Oke. 270 ditambah 3A. Mana? 3A. Oke. Nilainya akan sama dengan 270 ditambah dengan 3 ditambah dengan 360 ditambah dengan A. Oke ya. Jadi 270 ditambah 360 itu adalah 630. Kemudian kita tambahkan dengan A. Sehingga 2A itu nilainya akan sama dengan 360. Artinya A-nya sama dengan 180. Nah, dari sini kita bisa hitung semuanya. Oke ya, untuk luas ABC, luas segitiga ABC itu adalah 90 ditambah 2A. 2A itu adalah 360 gitu ya. Ditambah 270 tambah 360. Jawabannya adalah 1080. Oke, sehingga jawabannya adalah B. Oke ya, yang perlu kita perhatikan adalah di sini untuk perbandingan luas dan perbandingan alas. Selanjutnya, ke nomor 22, perhatikan di sini untuk nomor 22, panjang sisi dari AB itu 8 dan BC adalah 12. Persegi panjang AEFG memiliki sisi AG sama dengan 2 kali panjang AE. Oke, kita catat dulu di sini AG sama dengan 2 kali panjang AE. AG sama dengan 2 dikali AE. Oke ya. Nah, kemudian di sini titik P adalah titik tengah dari AG. Ah, oke ya, titik P titik tengah dari AG. Sehingga AP itu nanti akan sama dengan setengah AG. Atau AG itu juga pasti sama dengan 2 kali AP. Nah, dari sini perhatikan dulu, AG sama dengan 2 kali AE. AG juga 2 kali AP. Sehingga di sini kita bisa simpulkan kalau nanti kita akan dapatkan AE itu sama dengan AP. Yang pertama BP dibanding PC 1:2, sehingga BP banding BC 1:3. BP-nya adalah 4, maaf, BP-nya adalah 4, kemudian PC ya di sini ya. PC-nya adalah 8. Oke. Kemudian AP kita bisa Pitagoras dari AB dan BP. Oke ya. Untuk AP kita bisa Pitagoras dari AB dan BP. Kita dapatkan 4 × 5 cm. Selanjutnya Q adalah titik tengah dari CD, sehingga CD sama dengan 8 di awalnya. CQ-nya adalah 4, gitu ya. QD juga 4. Selanjutnya, maka di sini AP pasti nanti sama dengan PQ. Kenapa? Karena PQ juga 8. Di sini 8, BP-nya juga 4. Kalau kita tarik garis AP dan P, dari P ke titik Q, ya, kita dapati AP sama dengan PQ. Tadi kita punya AP sama dengan AE, sehingga PQ juga sama dengan AE. Gitu ya, jadi AE-nya adalah 4 × 5. AE sama dengan 4 × 5. Di sini juga 4 × 5. Kemudian kita cari luas segitiga PQFG, ya. PQFG, di sini PQ sama dengan 4 × 5 juga. Oke ya, GF di sini panjangnya juga 4 × 5. PG, nah PG-nya berapa? PG-nya adalah setengah dari AG. Maka di sini juga 4 × 5. Maka 4 × 5 dikali 4 × 5 luasnya. Sama dengan 80 cm persegi. Selanjutnya, kita harus mencari luas segitiga dari PQC, yaitu setengah dikali 8 kali 4, sama dengan 16 cm persegi.
Sehingga kalau mencari luas arsilan adalah 80 dikurangi 16. Itu ya, sama dengan 64. Maaf. Oke, jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya, di nomor 23, toko coklat Pak Teguh sedang membagikan coklat kepada 300 anak juara. Setiap anak mendapatkan 3 atau 4 atau 7 butir coklat. Jadi tidak boleh 7 semua, tidak boleh 3 semua, tidak boleh 4 semua, atau 3 sama 7, atau 4 sama 7, 3 sama 4, tidak boleh. Harus ada minimal satu, begitu ya. Total coklat yang dibagikan ada 2023. Ingat, coklat yang dibagikan ada 2023, sedangkan banyak anaknya ada 300. Berarti kan di sini setiap anak mendapat tepat 3, 4, atau 7. Oke ya. Banyak anak maksimal yang mendapat 7 coklat ada berapa? Ini adalah pertanyaannya. Gitu ya. Pertanyaan. Oke. Yang perlu kita perhatikan adalah 2023 itu sama dengan 7 dikali 289. Artinya 2023 itu adalah pelipatan dari 7. Namun 289 ini kalau kita kasihkan semua anak itu 7, ya, artinya hanya 289 anak yang dapat, yang 11 belum. Bagaimana kita mengatasi yang 11 yang belum itu? Kita bisa buat tabel. Coba perhatikan, kalau yang mendapat 7 coklat, oke, yang di dalam tabel ini adalah bilangan-bilangan untuk banyak anak, gitu ya. Ini banyaknya anak. Jadi kalau misalkan ada 288 anak, yang dapat 7, satu anak dapat 4, satu anak dapat 3, ini masih totalnya adalah 290. Salah Mas Ian ya. Oke. Kemudian yang bawah ini adalah 291. Yang bawah lagi ini 292. Masih kurang. Yang bawah lagi ini 294 anak. Oke ya. Bawahnya lagi ini 295. Oke, kita urutkan seperti pola ini, 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke, 1 2 3. Yang ini 1 2 3, 1 2 3 1 2 3 ya. Ini 1 2 3. Kemudian ini kita tambahkan 5, 8 9 10. Kita tambahkan 5. Kita cek, ini 296 totalnya. Terus yang bawah 282 ditambah 16. Ini adalah 298 ya. Oke. Selanjutnya, yang bawah ini 299 dan ini 300. Oke. Pas. Jadi banyaknya anak yang mendapatkan coklat sebanyak 7 butir, itu yang paling banyak adalah 280 anak. Gitu ya, kita mencari yang maksimal. Artinya yang 4 dan 3 itu kita usahakan seminimal mungkin. Oke, kalau misalkan ada yang bingung, bisa di rewind ya, bisa diulangi kembali. Selanjutnya, kita melanjutkan ke nomor 24. Oke, sebuah bilangan 4 angka dihilangkan salah satu angkanya menjadi bilangan 3 angka. Jika kedua bilangan tersebut dijumlahkan, hasilnya adalah 3.923. Di sini, kalau kita perhatikan, bilangan 4 angka itu pasti dia berkisar di antara 3 ribuan. Begitu ya. Karena nggak mungkin kalau bilangannya 4.000. Kalau 1.000 apalagi 5.000 nggak mungkin ya. Di atas 4.000 nggak mungkin. 1.000 tidak bisa. 2.000 masih mungkin. Minimal adalah 2.963. Ini minimal banget. Begitu ya. Tapi kita coba di angka atau di bilangan 3 ribuan. Misalkan bilangan 4 angka adalah A, B, C, D, yaitu ribuannya A, ratusannya B, puluhannya C, dan satuannya D. Anggap aja 3.923 itu kita hilangkan D-nya. Kita misalkan saja, begitu ya.
Anggap saja D-nya tidak ada. Sehingga kalau misalkan nih kita tuliskan ya 3923 itu adalah 1100A. Maksudnya bagaimana? Ini adalah 1000 dari A, nah, ribuannya A ya. Kemudian kita tambahkan ratusannya B, yaitu 100 dari B. Kita tambahkan puluhannya C, yaitu 10C. Kita tambahkan D. Kemudian kita tambahkan 100A, karena ratusannya A, tambah 10B ditambah C. Makanya kita punya 3923 itu adalah 1100A ditambah 110B ditambah 11C ditambah D. Kita kunci nilai D-nya, gitu ya. Kita kunci nilai D-nya adalah seperti itu. Kita gabungkan ini, kita pindahkan ruas, gitu ya. Jadi nilai D adalah 3923 dikurangi 1100 dan sekian. Nah, kalau misalkan 3923 dikurangi 1100A, nah, bisa jadi A-nya 2 nih. Tapi terlalu banyak sepertinya ya selisihnya nanti. Makanya kita buat A-nya sama dengan 3. Kalau A-nya 3, maka 3923 nilai D-nya itu nanti dikurangi 3300. Oke ya, karena A-nya 3. Ditambah 110B tambah 11C. Itu yang di dalam kurung. Nah, kemudian 623 itu didapat dari 3923 kita kurangi dengan 3300. Kemudian nanti kita kurangi dengan 110B kurangi dengan 11C. Artinya nilai 110B ditambah 11C itu harus kurang dari 623. Oke ya. Maka di sini jelas kalau kita mau mencari itu B-nya pasti 5. Kalau B-nya 5, artinya di sini 623 dikurangi 550 dikurangi 11C. Makanya kita tulis dengan D-nya sama dengan 73 kurangi 11C. Ini ya, 73. Selanjutnya, pastilah juga C-nya sama dengan 6. Karena 73 dikurangi 66. Dan D-nya pasti sama dengan 7. Oke ya. D-nya sama dengan 7. Karena D itu sama dengan 73 kurangi 66. Maka bilangan 4 angkanya adalah 3567. Pertanyaannya adalah hasil kali. Ingat hasil kali dari angka-angkanya. Oke ya. Maka kita kalikan saja. 3 kali 5 kali 6 kali 7. Sama dengan 6.000. Maaf, sama dengan 630. Jadi jawabannya adalah yang D. Terakhir, di nomor 25, ini soal yang cukup menjebak ya. Oke, pada segitiga ABC ya, kita perhatikan dulu BC D merupakan titik tengah dari BC. Oke ya. Kita buat D-nya di tengah-tengah BC seperti itu. Kemudian E adalah titik pada AD sehingga BE sama dengan AC. Ini harus digarisbawahi dulu. BE sama dengan AC. Garis BE dipanjangin lagi ke AC sehingga memotong di F. Oke ya. Dan panjang AF sama dengan 15. Misalkan dulu AC adalah X. Maka kalau AC sama dengan X, panjang FC itu adalah 15 dikurangi X. Ya. Panjang dari AC ini adalah X. Maka yang ini 15, oh maaf, X dikurangi 15 ya. Oke. Karena BE sama dengan AC, ya, BE-nya sama dengan AC, maka sudah jelas nanti F adalah titik tengah dari AC. Karena F titik tengah AC, maka AF sama dengan FC. Oke ya, FC-nya juga 15. Karena FC sama dengan 15, maka nanti nilai X-nya adalah 30. Gitu ya, AC sama dengan X sama dengan 30.
Misalkan EF sama dengan Y, oke ya. Karena F dan D adalah titik tengah, berarti kan F dan D merupakan titik tengah dari masing-masing alasnya. Pasti kalau kita tarik garis dari C ke E sampai ke AB, ini pasti juga merupakan titik tengahnya. Oke ya. Jadi misalkan ini adalah titik M, pasti nanti AM juga sama dengan MB. Nah, maka berlaku nanti kita bisa terapkan garis berat, di mana EF ya itu sama dengan setengah BE. Maksudnya bagaimana garis berat di sini ya? Itu titik pusat, E itu merupakan titik pusat ya. E adalah pusat segitiga. Oke, karena E adalah pusat segitiga, jadi di sini EF itu pasti nanti setengahnya BE. Terus nanti kalau kalian mencari nilai dari ED, itu juga sama, dia adalah setengah dari AE. Kalau mencari dari nilai EM, juga sama dengan setengah dari CE. Ini adalah eh, garis berat ya, menerapkan dalil garis berat. Jadi EF sama dengan setengah BE, sama dengan setengah AC. Kok bisa setengah BE setengah AC? Karena tadi di awal BE sama dengan AC. Ini diketahui di soal. Diketahui di soal. Oke. AC-nya sama dengan 30 ya. Oke, jadi EF itu sama dengan setengah kali 30. Itu ya penjelasan dari Kak Aji dari part yang ketiga ini, nomor 21 sampai 25. Maka jawabannya di sini yang benar adalah yang C. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Terima kasih ya. Oke, Kak Aji ingatkan lagi, seperti di pertemuan pertama ya, ada kelas berbakat untuk kalian yang ingin persiapan Olimpiade, baik KMNR, OSN, atau Olimpiade-Olimpiade lain, di universitas manapun, kalian bisa ikut kelas berbakat. TP-nya ada di part 1. Kalian buka lagi di part 1, di penghujung sesi, ada kontak dari Bu Hadia. Oke. Sekian dari Kak Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.